Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan dari part 1 guys. Melihat respon kalian yang lumayan tertarik, Mimin juga jadi senang nih. Jadi kita bakal melanjutkan episode 2-nya nih guys. Tapi coba kalian komen lagi ya, gimanakah dengan reaksi kalian dengan Tonghua yang satu ini? Karena Mimin mau lihat apakah banyak yang positif atau yang negatif. Tapi sebelum itu semua, coba kita masuk dulu ke alur ceritanya. Di sini kita bakal melanjutkan petualangan Hao Chen yang bakal melawan iblis serigala. Dia juga berkenalan dengan seorang wanita yang tentunya bakalan seru guys. Ini merupakan sebuah takdir. So langsung saja kita masuk ke part 2 SYWZ, Shen Ying Wang Zuo, Throne of Seal, Tahta Ilahi. Selamat menonton. Di part sebelumnya, kita sudah diceritakan soal kedatangan iblis ke benua manusia. Mereka bahkan sudah berperang sampai 6.000 tahun, iblis melawan manusia. Dan akhirnya manusia pun berhasil damai ketika seorang wanita yang bernama Pai Yue, yaitu istri dari sang kesatria, pergi menemui kaisar iblis. Kita juga diperkenalkan dengan pemeran utama kita yang bernama Long Hao Chen. Dia di sini merupakan anak yang sangat berbakti kepada ibunya dan sangat bekerja keras agar menjadi kuat. Dia juga hampir tidak lulus, tapi akhirnya lulus juga, dipromosikan menjadi kesatria. Saat dia pergi ke hutan dengan temannya yang bernama Chiang He, dia dikejutkan dengan seorang wanita yang terkapar lemah, di mana dirinya terluka parah. Begitu juga dengan si wanita yang kaget melihat kehadirannya Hao Chen. Dia pun langsung menghunuskan daggernya, tapi ketika Hao Chen bertanya apakah dia baik-baik saja, dia pun menjadi lebih tenang. Sementara dia yang terluka mau jalan saja pun susah. Di sini dia nggak bisa ngomong guys, alias bisu. Jadi dia menggunakan tulis tangan. Dia memberitahukan kalau ada musuh yang sedang mengejarnya. Dia juga meminta tolong. Lucunya di sini dia mengira kalau Hao Chen adalah wanita. Jadi dia memanggil Hao Chen adalah kakak perempuan. Tapi mereka harus cepatnya pergi dari sana karena musuhnya yang sudah datang. Namun di sini Hao Chen menyombongkan dirinya yang baru saja dipromosikan menjadi seorang kesatria. Tak ada yang perlu ditakutkan. Tapi ternyata sang iblis serigala sudah di sana guys. Membuat Hao Chen kaget karena ada iblis serigala di kota Odin mereka. Sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Hao Chen terpleset dan terjatuh, sehingga dia tidak ada pilihan selain bertarung. Namun Hao Chen terkena serangan, dan malah mendapatkan momen romantis nih guys. Cihui! Iblis serigala unggul dalam hal kecepatan, jadi kelemahan mereka adalah di perut dan leher. Tapi serangannya Hao Chen itu masih terlalu lemah untuk melumpuhkan para serigala ini. Mereka pun menerjang. Tapi jumlah mereka yang terlalu banyak harus segera diakhiri. Dan tuar. Hao Chen terus-menerus mencegah mereka menghampiri sang wanita bisu. Tapi apa daya guys. Hao Chen sendiri pun dibantai habis oleh para iblis serigala itu. Tersisa sang wanita misterius. Namun di sini Hao Chen masih berusaha menusuk sang iblis serigala. Mereka yang kesal pun terus menyiksa Hao Chen dengan cara terus memukulinya tanpa henti. Tapi Hao Chen masih bisa berdiri. Dia sangat tangguh, membuat para serigala itu kesal. Dirinya pun dicekek. Tapi Hao Chen dengan segenap kekuatannya mencuri kesempatan dan menusuk leher sang serigala. Perlahan dia merangkak dan berdiri. Dia juga meminta maaf karena tidak bisa mengalahkan mereka semua. Jadi dia hanya bisa menahan mereka. Dia ingin agar sang wanita misterius itu pergi kabur ke jalan belakang menuju ke kota kesatria dan carilah guru yang bernama Balza karena dia bakal melindunginya. Gila guys, nggak ada takut-takutnya nih si Hao Chen, rela berkorban pula. Sang wanita pun berusaha berdiri dan akan melawan bersamanya. Sehingga pertarungan tag team pun dimulai.
kerjasama kesatria dengan assassin guys. Buat kalian yang nggak tahu, si wanita ini adalah assassin. Di sini dirinya sangat kuat, begitu juga dengan daya tahannya Hao Chen. Tapi tiba-tiba sang wanita misterius itu teringat akan masa lalunya, di mana dia dianggap sebagai reinkarnasi Sain. Hidupnya tidak boleh ada teman, bahkan pacar sekalipun. Hanya boleh berlatih dan dia harus kehilangan keenam indranya. Bahkan dirinya diberikan misi harus berkorban untuk semua orang. Kasihan sekali hidup seperti itu guys. Pantas saja dia bisu nggak bisa ngomong. Tapi tiba-tiba dia tersadar ditolong oleh Hao Chen. Dan tak lama dari itu, muncullah sebuah serangan yang menghancurkan para iblis serigala itu. Melihat sudah aman, Hao Chen dan sang wanita berusaha berdiri. Tapi tiba-tiba muncullah sebuah suara yang mengatakan, "Kau terlalu berantakan." Itu adalah pria misterius yang menghabisi para iblis serigala tadi guys. Membuat mereka terkaget-kaget. Dia adalah seorang pria assassin berjubah hitam. Dia pun menyuruh sang wanita bisu untuk ikut dia pulang. Melihat wanita yang ketakutan, Hao Chen tak membiarkan dirinya dibawa pulang. Dan tanpa basa-basi, sang pria itu langsung melumpuhkan Hao Chen. Dia mengatakan ini semua demi kebaikannya. Di sini dia juga menyembuhkan luka dari sang wanita bisu itu. Sedangkan Hao Chen, kelima organnya rusak. Tulang rusuknya dan dadanya juga patah karena serangan iblis serigala sebelumnya. Bisa dikatakan Hao Chen ini hampir mati. Kalau orang lain sudah dipastikan mati guys. Wanita bisu itu pun meminta agar untuk membantunya. Tentu saja boleh, asalkan dia berjanji tidak boleh kabur lagi dan dia harus menyelesaikan ujian reinkarnasi Sain. Dia pun teringat akan ujian reinkarnasi itu. Tapi di satu sisi dia kasihan kepada sang penyelamatnya alias Hao Chen. Sehingga dia pun menyetujui itu semua. Sang pria itu pun langsung mengeluarkan hartanya dan kekuatannya. Seketika harta itu mulai menyembuhkan Hao Chen yang sudah pingsan. Perlahan lukanya juga mulai disembuhkan. Dia mengatakan saat melawan iblis serigala tadi, Hao Chen memang sangat kuat dan gesit. Tapi yang tak disangka, kekuatan spiritualnya yang masih rendah. Dia berpikir kalau Hao Chen hanyalah orang tanpa bakat, sehingga bakal menjadi seorang sampah di hidupnya nanti. Sang wanita bisu meminta untuk membantunya, sehingga pria itu pun menggunakan tungku roh 1000 serangan dan bakar. Kekuatan tungku itu terus masuk ke dalam tubuhnya Hao Chen, menyembuhkan sekaligus memperkuat. Dan akhirnya, itu pun berhasil menyembuhkan dan memperbaiki ke-12 meridiannya dan menyembuhkan dirinya. Tentunya kotoran di tubuhnya juga ikut dibersihkan. Jadi jelas kalau Hao Chen setelah ini bakal naik tingkat alias lebih kuat. Anggap saja ini sebagai hadiah karena sudah melindungi si wanita bisu. Sang wanita bisu pun dengan perlahan memberikan cincin miliknya. Dan di sini kita tahu kalau dirinya dipanggil juga dengan nama Cai Er. Cincin itu adalah pemberian tuannya. Tapi Cai Er tidak peduli dan bersikeras memberikan cincin itu kepada sang penyelamat alias Hao Chen. Tak lupa dia mengumpulkan barang-barangnya Hao Chen. Dia pun sambil menatap Hao Chen dengan muka yang sedih. Seakan dia kehilangan satu-satu orang yang dia cintai. Sehingga dia begitu sedih tapi tidak ada pilihan lain. Tapi ya namanya jodoh sudah pasti tidak akan kemana dan bakal bertemu lagi, ya nggak guys? Kita tunggu saja. Dan akhirnya mereka pun pergi dari sana. Di part selanjutnya, sebelum itu bakal ada spoiler buat episode 3 nih guys. Buat kalian yang tidak suka silahkan di skip karena ini bakalan seru sih. Kita bakal melihat Hao Chen yang kembali ke rumahnya dan melaporkan kepada ibunya kalau dia sudah dipromosikan menjadi seorang kesatria penjaga. Dia juga yakin dia bisa melindungi ibunya dengan baik. Di sini ibunya masih sangat muda dan cukup cantik guys. Tapi saat di malam hari, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang pria.
Di mana pria itu adalah pria yang melihat Hudson di jembatan sebelumnya. Kira-kira siapakah itu? Kalau menurut Mimin, itu adalah ayahnya Hudson. Sepertinya ya guys ya. Atau enggak si kesatria yang di part-part awal guys, yang pas melawan Kaisar Iblis, namanya Long Xingyun. Kayaknya dia sih guys ya, soalnya cukup mirip. Tapi kita tunggu saja di episode selanjutnya ya, biar lebih pasti juga jawabannya. Hehehe. Gimana guys, seru nggak? Coba kalian komen di kolom komentar ya, Mimin tunggu. So, selesai dulu untuk part 2 Shenyin Wanzuo, Throne of Steel. Update lagi nanti untuk part 3-nya nanti lagi ya guys. Masih tidak tahu kapan, soalnya menunggu update dari sananya juga. Dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. So, thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.